Universitas Gunadarma, dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan di Jayanti 2 sebagai Engineering Utility, dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Kembali kita di pelatihan engineering. Hari ini kita tetap semangat belajar mengenai lift ya. Hari ini kita belajar bagaimana memperbaiki lift yang pintunya bermasalah sehingga lift terjebak. Ya, biasa itu kalau pintu kita bermasalah akan ada cut off lift. Ya, jadi di sini kita memperbaiki dengan mengganti yang namanya door closer. Ya, door closer. Nah, door closer itu sebenarnya secara integrated satu pasang dengan namanya door switch. Jadi switch ini yang akan mengontek lift itu akan off ketika terjadi masalah di pintu. Ya. Nah, pintu di dalam lift itu ada dua bagian yang kita harus pahami pintu, namanya pintu lantai ya atau pintu landing. Kemudian ada namanya pintu car. Ya, pintu car. Nah, di pintu ini kita harus dapat memahami bagaimana sistem kerja buka tutupnya. Ya, dengan konsep buka tutup ada yang center, ada yang satu arah, yaitu dari kiri atau dari kanan, pintu dua. Ya. Nah, sekarang kita saat ini memiliki pintu yang satu arah, yang bukan center. Ya. Jadi dari sisi kanan dia buka tutupnya. Nah, yang harus diperhatikan ketika door closer ini yang terdiri dari rollernya, roller ada kiri kanan itu, ya, khususnya untuk menentukan dia buka tutup. Ya, dengan pintu ini terkonek secara motor drive yang akan buka tutup pintu menggunakan camber. Ya. Nah, di door closure ini, ya, itu merupakan salah satu teknik mekanikal untuk ketika dia ketutup maka kontak akan posisi NC. Ya, nanti kita lihat posisi kontak door switch-nya, door switch nanti kita lihat. Nah, di sini penggantian itu yang baru dipegang tim, itu namanya door pintu, door closure pintu untuk yang baru, yang rusak sudah kita lepas. Ya, nanti kita lihat sistem kerjanya dari video ini. Nah, yang perlu di sini juga diperhatikan bagaimana nanti pemasangan door closer ini, ya, harus presisi terhadap cam. Jadi cam jangan sampai bersentuhan dengan door closer roller yang ada pada door closer. Ya, kalau saya bersentuhan dia akan ngontek, switch akan off, sehingga lift akan cut off dan terbreak, gitu ya. Jadi sehingga off. Nah, perlu diperhatikan settingannya, jangan sampai settingannya tidak presisi terhadap door switch. Ya, makanya kalau ganti door closer pada door pintu, ya, untuk diganti dengan door switch berbarengan. Nah, ini settingannya yang teman-teman bisa lihat bagaimana kita men-setting pemasangan door ini, door closer ini pada door pintu, ya, supaya jangan sampai mengontek door switch sehingga lift bisa cut off. Nah, jadi diperhatikan settingannya. Ini door closer yang lama dipegang tim dan diganti dengan yang baru. Nah, di dalam pintu car dan pintu landing atau pintu lantai, ya, nanti di sini nanti akan jelaskan juga ada video-video tentang bagaimana door shoe, ya, door shoe. Nah, fungsi door shoe itu sebagai bagaimana lintasan alur pada pintu ini buka tutupnya tidak terhalang. Jadi pakai sepatu gitu, jadi ringan dia kerjanya. Jadi maksud saya pintu itu akan kebuka dengan mulus, ya, kebuka ketutup dengan mulus. Tetapi kalau dorsunya itu sudah tipis, ya, maka dia akan pintu membuka dan menutup itu goyang-goyang. Ya, bisa kita lihat kaliper bahasa saya apa ya, terguncang-guncang gitu ya. Nah, makanya digunakan dorsu. Nanti saya akan videoin bagaimana penggantian dorsu yang bermasalah pada pintu landing atau pintu lantai dan juga pintu car. Nah, kita lihat nih kerjanya. Oke, nah lihat. Itu kita setting. Ya, kita setting jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Ya, kita pastikan dia ketutup full, dia sudah ngontek door switch.
Nah, coba lihat nih, ya, pelan-pelan kita setting. Nah, posisi nanti dia camnya itu cam itu harus lurus seperti itu, jangan menabrak roller untuk door closernya. Ya, kalau nabrak dia nggak bisa. Jadi harus diperhatikan. Nanti kita setting camnya juga, ya. Jadi teman-teman untuk mengenal bagian perbaikan door closer, perhatikan kontaknya. Nah, lihat tuh kita mainkan kontaknya, apakah sudah bekerja apakah tidak. Ya, kita perlu setting pelan-pelan. Yang penting dia bekerja dengan automatic. Ya, ketika nanti motor drive menarik sistem door closer akan terkonek saat menutup kepada door switch. Ketika dia menutup, lihat tuh, zip, klep, ya kan, ngelap, klep, ya kan, klep. Jadi diperhatikan jangan sampai nanti goyang pintunya itu switch udah open, ya. Jadi harus diperhatikan settingannya supaya pas mengunci. Tuh belum bisa karena dia masih posisi nanti door switchnya itu tidak terkonek. Nah, makanya perlu juga switch yang lama kita bersihin juga ya pakai kasa. Ya, kita bersihin supaya kontaknya bagus. Ini dia door switchnya. Nah, door switch ini kasanya ini kita perhatikan nih. Kita bersihin supaya kontaknya ke dry kontaknya itu bekerja. Kalau tim electrical udah paham tuh dry kontak NONC bekerja ya. Nah, ini dimainin nih. Ini yang difungsikan harus rata ini, jangan miring. Ya, harus sesuai dengan door closer tadi. Ya, kita lihat door closer pintu tadi, door pintu ya. Coba kita lihat nih udah dibenahi door switchnya. Ini door switch kita benahi, kita rapikan, diamplas lah supaya dry kontaknya bagus, terkonek gitu bahasanya ya. Jadi langkah baiknya sebenarnya diganti baru supaya C1 komplit dengan door closernya. Nah, kita lihat nih apakah settingan kita sudah oke dengan kontak masuk ke dalam door switch. Kita perhatikan ya, kita perhatikan apakah nanti dia sudah bisa dengan kontaknya, kontak dari door close. Nah, pelan-pelan kita lihat. Nah, tuh kontak. Ya, tapi jangan bergerak. Kalau bergerak begitu masih dia berarti settingannya belum bisa ngunci. Nah, itu kan bergerak itu. Nggak bisa, harus benar-benar dia ngunci supaya nggak bisa lepas. Jadi disetting door closernya posisi yang benar supaya nanti saat dia menutup dia benar-benar terkontak ya ke door switch. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saat perbaikan ini diperhatikan kita adjust ya, kita setting ulang bagaimana supaya dia saat menutup pintu dia ngontek. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.